semua pemain asing Persib keluar? Ya, benar, sebuah kabar mengejutkan menghantam para bobotoh. Tak ada lagi Ciro, tak ada lagi Nick Kuipers. Seolah musim kemenangan kemarin kini berubah menjadi tanda tanya besar. Maluku United, Liga Thailand, bahkan pulang kampung, satu persatu legion asing itu lenyap dari Bandung. Tapi mengapa? Apa yang sebenarnya terjadi di balik tirai maung Bandung? Jawaban Bojan Hodak pun tak sepenuhnya menjawab rasa penasaran itu. Di tengah gemuruh isu, Bojan Hodak buka suara dengan nada tenang, tapi penuh tekanan. Ia menyebut, ini hanya rumor. Katanya, bila mereka juara, sebagian besar pemain akan dipertahankan. Tapi ada satu kata kunci yang membuat semuanya menjadi masuk akal. Budget, iya, anggaran. Sebuah kata yang terdengar sederhana, namun menentukan nasib seluruh armada Persib. Dan inilah yang membuat semuanya semakin rumit. Karena uang adalah nyawa diam-diam dari setiap kejayaan. Persib tak hanya butuh pemain, mereka juga butuh stadion, butuh perbaikan, butuh lapangan latihan, dan semua itu membutuhkan dana besar. Hodak tahu, mimpi besar harus dibayar mahal, tapi kenyataan di hadapannya lebih pahit dari yang ia bayangkan. Ia bahkan menyebut jika memaksa mengeluarkan uang di luar batas, maka gaji akan telat, masalah akan datang, dan Persib tidak ingin krisis seperti itu. Maka pengorbanan pun dilakukan demi stabilitas, demi keberlanjutan. Meski terasa pahit, Hodak tetap memuji manajemen Persib. Ia tahu tidak semua klub mampu membayar tepat waktu, tapi Persib melakukannya. Bonus juga dibayar, kadang telat, tapi tetap sampai ke tangan pemain. Ini bukan pembelaan, tapi sebuah fakta yang menegaskan Persib mencoba menjadi klub profesional, meski dengan segala keterbatasan. Namun, dalam dunia sepak bola, profesionalisme saja tidak cukup, apalagi ketika tawaran uang besar datang dari luar. Rumor pun makin liar, tidak hanya pemain asing, beberapa pemain lokal juga dikabarkan akan hengkang satu persatu. Nama-nama mencuat, David da Silva, Tyron, Gustavo, bahkan Irianto. Apakah ini hanya gelombang biasa? Atau awal dari eksodus besar-besaran? Persib memang disebut sudah menyiapkan pengganti. 3 pemain asing baru, 2 dari Brasil, 1 dari Argentina. Tapi, apakah mereka cukup untuk menambah luka yang ditinggalkan oleh para bintang lama? Umuh Muhtar pun akhirnya angkat suara. Ia mengaku tahu siapa saja yang akan pergi. Bahkan, ia sudah berbicara langsung kepada mereka. Tapi Umuh menekankan, semuanya keluar dengan cara baik-baik. Tidak ada konflik, tidak ada drama besar, hanya sebuah keputusan yang lahir dari realita. Namun tetap saja, atmosfer ruang ganti kini berubah. Tak lagi penuh keyakinan, tapi lebih banyak tanya. Dan waktu tak berpihak, karena musim baru sudah di depan mata. Sudah tahu, tapi pemain-pemain yang akan hengkang. Saya sudah tahu orang-orang yang sudah dengan klub lain. Tapi saya tetap minta bersama. Hodak sendiri tak tinggal diam. Ia menyebut sudah berusaha mempertahankan para pemain. Tapi pada akhirnya, semuanya kembali pada satu hal. Uang. Tawaran dari luar negeri terlalu besar. Bahkan untuk klub sekelas Persib, itu tak mungkin dilawan. Seperti Ciro, ia ditawari kontrak 3 tahun dengan gaji berlipat ganda. Sedangkan Persib hanya bisa menawarkan 1 tahun. Logikanya jelas, tapi emosinya sulit diterima oleh para bobotoh yang mencintai sang winger Brasil itu. Situasi seperti ini bukan hanya milik Persib. Hodak menyebut hanya ada 3 klub di Indonesia
yang punya dana lebih besar dari Persib. Dan merekalah yang kini menjadi pemikat para pemain. Ini bukan sekadar perang taktik, ini perang dana, dan ketika uang bicara lebih keras, klub besar sekalipun harus pasrah. Meskipun punya sejarah, meskipun punya basis supporter raksasa, tanpa dukungan finansial yang kuat, semua itu hanya tinggal cerita. Ciro Alves menjadi pemain pertama yang pamit. Ia tak menunggu musim selesai. Setelah laga lawan PSS Sleman, ia berpamitan langsung di tengah lapangan, lalu mengunggah salam perpisahan di Instagram. Tapi ironi terjadi, Ciro mengakhiri musim lebih cepat karena kartu merah, dan sanksi tambahan membuatnya absen di laga terakhir. Ia tak sempat mengucap selamat tinggal di kandang sendiri, seolah semesta pun memberi tanda akhir yang sendu untuk kisahnya di Bandung. Setelah Ciro, satu persatu nama mulai beredar. David da Silva disebut akan pergi, Tyron juga, bahkan nama-nama seperti Kevin Mendoza, Edo Febriansah ikut masuk daftar spekulasi. Tapi satu pengumuman yang paling mengguncang datang dari Nick Kuipers, sang palang pintu andalan, pemain asing terlama dalam sejarah Persib. 6 tahun, 2 gelar, ratusan laga, dan kini ia memutuskan pergi. Sebuah keputusan yang membuat banyak bobotoh meneteskan air mata. Nick Kuipers memang bukan sekadar pemain, ia adalah simbol konsistensi. Ia datang saat Persib masih mencari arah dan pergi saat Persib kembali ke puncak. Dalam video perpisahannya, Nick menyebut Bandung adalah rumah. Bahkan putrinya lahir di sini. Ia tidak hanya meninggalkan klub, ia meninggalkan bagian dari hidupnya. Dan kalimat terakhirnya membuat semua hati tersentuh. Saya akan kembali. Entah kapan, tapi saya akan kembali. Sebuah janji yang menggetarkan. Nick mengenang awal kedatangannya. Tahun 2019, ia merasa seperti masuk ke dalam film. Tak tahu akan kemana, tapi sejak awal, ia merasakan sesuatu yang spesial. Komunitas yang bernapas dengan sepak bola. Keluarga besar berwarna biru, dan di sanalah ia tinggal. Bukan hanya bermain, tapi hidup. Ia menyebut bobotoh sebagai energi, suara tribun sebagai semangat, dan setiap kemenangan sebagai pengorbanan. Cerita-cerita itu kini menjadi kenangan. Kini, saat para bobotoh menatap laga terakhir, mereka tahu itu bukan sekadar akhir musim, tapi mungkin akhir dari sebuah era. Era kejayaan yang dibangun dengan susah payah, dan kini sedang dibongkar oleh waktu dan kebutuhan. Pertanyaannya, apakah Persib akan tetap menjadi raksasa atau berubah menjadi tim yang terus mengejar bayang-bayang masa lalunya? Silakan tulis di kolom komentar. Apakah ini awal baru? Atau justru awal dari kejatuhan Maung Bandung?